Selamat mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini saya menyerukan kepada semua para pendeta, hamba-hamba Tuhan, aktivis, dan kepada semua kekasih-kekasih Tuhan sidang jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus menjadi umatnya. Saya menyerukan bahwa tujuan diadakannya gereja dan pelayanan ini hanya satu, supaya saudara memiliki Tuhan, supaya saudara memiliki Tuhan dengan benar. Dengan memiliki Tuhan, saudara layak menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan sorga, dan memiliki hidup yang penuh pengharapan. Bukan pengharapan di bumi ini. Secerah apapun masa depan di bumi ini, sesukses apapun kehidupan yang dapat diraih seseorang, itu sementara, sia-sia, yang akhirnya lenyap seperti uap. Menyerukan hal ini supaya kita senantiasa mempersenjatai dan melengkapi pikiran kita dengan kesadaran bahwa pelayanan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Bukan untuk keuntungan materi, uang, kehormatan, atau apapun selain kepentingan Tuhan. Kepentingan Allah Bapa di surga yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini yang menjadi satu-satunya concern Tuhan. Ini yang menjadi satu-satunya beban di hati Tuhan. Ini yang menjadi satu-satunya kerinduan hati Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia atau melahirkan manusia. Kalau saudara punya anak, saudara bisa merasa betapa besar kepentingan anak itu di mata saudara. Banyak orang tua yang kadang-kadang bisa menyingkirkan kepentingannya sendiri demi anak. Orang tua tidak tega melihat anaknya sakit atau menderita. Orang tua rela berbuat apapun demi kebahagiaan sukses anak-anaknya. Perasaan kasih seperti itu, saudaraku, yang saudara miliki, itu dimiliki Allah Bapa lebih dari kita. Firman Tuhan mengatakan, apakah ada seorang ibu yang meninggalkan anak yang disusuinya? Seandainya ada, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Artinya kasih ibu kepada anak tidak lebih besar dari kasih Allah kepada manusia. Tidak lebih besar dari kasih Allah kepada umatnya. Jadi jangan berpikir saudara tetanggaan dengan Tuhan. Jangan berpikir saudara di luar Tuhan, di luar lingkaran Tuhan. Saudara adalah biji matanya, kekasih-kekasihnya. Firman Tuhan mengatakan, tembok-tembok rumahmu di mataku.
Artinya aku mau menjagai kamu supaya tidak ada pencuri, rampok, maling, atau binatang buas menembus tembokmu dan menyusahkan, menyakiti kamu. Namamu terukir di telapak tanganku. Ini kepentingan Tuhan yang harus kita junjung tinggi di atas segala kepentingan. Bagi kita tidak masalah apakah kita punya gedung sendiri atau hanya sewa atau kontrak. Tidak masalah kita punya aset dengan nilai tinggi atau tidak punya. Tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah saudara. Setiap saudara harus menjadi anak-anak Allah yang benar. Yang benar. Oleh sebab itu saudara harus memiliki Tuhan. Beragama itu tidak menjamin seseorang memiliki Tuhan, saudaraku. Menjadi pendeta juga tidak jamin dia memiliki Tuhan. Menjadi aktivis tidak jaminan dia memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan adalah orang yang berani melepaskan hidupnya dari segala ikatan. Yang pertama, ikatan dosa. Karena Allah tidak bisa dipersekutukan dengan kegelapan. Terang tidak bisa bersekutu dengan gelap. Apapun, bagaimanapun, sukar atau sangat sukar, harus menjadi suci. Semua yang dilatih, semua yang terus dibiasakan akan menjadi mudah dan kita bisa mencapainya. Tetapi kalau saudara sudah mental block, tidak mungkin bisa hidup suci. Suci itu nanti hanya di sorga. Suci itu karunia untuk orang-orang khusus. Itu menyesatkan. Sehingga irama jiwamu, irama tubuhmu, irama hidupmu adalah irama meleset. Hamartia. Dosa. Ketidaktepatan, kemelesetan. Kalau orang berlatih memanah setiap hari, dia tidak pernah memanah keluar dari lingkaran. Malah bisa tepat. Tapi kalau orang tidak biasa memanah, dia bisa meleset 2-3 meter, saudara. Sungguh. Karena saya pernah mencobanya. Saudara yang tidak pernah berlatih main piano, coba suruh main piano. Sama sekali tidak bisa. Suruh main saksofon dengan tuts yang begitu banyak, nggak bisa. Tapi kalau dilatih setiap hari Anda bisa. Tiap hari Anda bisa. Saya bisa dua-duanya. Bukan mau tunjukin yang saya bisa. Karena saya sudah berlatih dari muda. Walaupun bukan pemain piano profesional, juga bukan pemain saksofon profesional, saya bisa. Tiap hari. Main flute tiap hari. Kalau flute dari kecil. Tapi flute saya waktu kecil, flute bambu. Sekarang setelah punya duit baru flute silver. Trompet saya bisa. Waktu niup, nggak bunyi. Tapi ketika mulai belajar,
bisa bunyi. Membunyikan saja susah, Pak. Apalagi ada 3 pencetan itu. Tapi semua yang dilatih itu bisa. Semua yang dibiasakan itu bisa menjadi mudah. Coba saudara yang tidak pernah main saksofon, saudara tiup, belum tentu bisa. Apalagi trompet, tidak bisa sama sekali. Membuat bunyi saja tidak bisa. Membuat bunyi tret tidak bisa. Tapi kalau dilatih bisa. Kesucian juga begitu. Kita bisa berlatih dalam banyak hal. Dan bahkan bisa menjadi ahli. Orang yang dagang biasa ngitung duit atau petugas bank bisa menghitung uang dengan jari-jarinya. Tapi yang tidak biasa menghitung duit, hanya 1 lembar, 2 lembar saja salah. Pemain sirkus bisa melompat dari ketinggian dan tepat berpegangan tangan. Dia berlatih dari kecil, saudaraku. Saya pernah mendengar kisah seorang pemain balet. Dari kecil kakinya ditarik pakai tali, nangis, dibiarkan. Tapi kemudian dia menjadi seorang penari balet yang lentur sekali. Semua juga dilatih. Setan menenggelamkan orang dengan banyak kesibukan, dengan berbagai filosofi, cara pandang, prinsip-prinsip hidup yang menghantar ke neraka, ke api kekal. Saudaralah orang-orang yang telah disesatkan. Saudara tidak pernah berlatih untuk hidup di dalam kesucian agar bisa bersekutu dengan Allah. Sebab standar memiliki Allah itu bagi umat perjanjian baru tidak sama dengan umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama memiliki kesibukan hidup, memiliki fokus makan minum, negeri yang jaya dan makmur. Tetapi bagi umat perjanjian baru, negerinya langit baru, bumi baru. Asal ada makanan pakaian cukup. Orientasinya benar-benar rohani. Umat perjanjian lama hukumnya 10 perintah Allah, dekalog. Deka 10, logos, 10 logos, 10 firman. Dalam bahasa Ibraninya, aseret het debarim. Tapi saudara, hukumnya Tuhan sendiri. Perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Coba saudara. Makanya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Allah. Beda saudara. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam suasana perjanjian lama. Seperti bangsa Israel. Dan tidak heran banyak khotbah-khotbah yang dikutip dari ayat-ayat perjanjian lama, seakan-akan kita bisa berimitasi dengan umat perjanjian lama. Beda. Kita bisa mengambil banyak pelajaran rohani dari umat perjanjian lama. Tetapi puncak, pusat, episentrumnya itu perjanjian baru. Dan nanti akan terarah pada diri Yesus sebagai teladan dan tujuan hidup kita. Dilatih. Serupa dengan Yesus itu
Bukan karunia, saudara, itu perjuangan. Tadi pagi waktu saya jalan pagi olahraga, saya lewat sebuah bangunan yang tadinya tanah lalu dibangun, dan dari sejak dibangun saya selalu lewat tempat itu, atau hampir selalu lewat tempat itu. Jadi ketika mulai dibangun, dari tempatnya berantakan, mulai dibangun, lalu mulai berbentuk. Saya lihat. Kemudian saya lewat lagi bangunan yang berikut. Jadi ada beberapa bangunan, tidak kurang dari 3, yang pasti 3. Saya lewat, saya perhatikan sejak dibangun sampai jadi rumah. Lalu ada yang dibangun mulai setengah atau 3/4. Lalu ada satu lagi yang mungkin juga 3/4. Lalu atau mungkin sudah 80%. Lalu di situ mandornya atau mungkin kontraktornya yang punya mobil baru datang. Jarang saya lihat kontraktor ini. Dia datang, dia lihat-lihat. Lalu saya berpikir, saudara, tidak sedikit kontraktor setelah terima uang tidak bangun rumah. Hati-hati pilih kontraktor. Begitu uang keluar, dia tidak bangun dengan sungguh-sungguh. Dia suruh tukangnya bangun, dia datang tidak datang, uangnya habis untuk urusan dia. Deadline, dia mundur-mundur dengan banyak alasan, sampai rumah nggak jadi dia kabur. Paham? Kalau ada kontraktor seperti ini di sini, coba berdiri. Kita suruh dia ada di sini semua. Kita semua bilang salibkan dia. Pengalaman ini sudah terjadi. Jangan begitu. Uang sudah diberikan, dia tidak membangun. Jadi waktu saya jalan pagi, saya lihat ini mungkin kontraktornya. Jadi saya mulai mikir, banyak orang Kristen seperti kontraktor jahat itu. Yesus sudah mati di kayu salib. Sudah diberi Roh Kudus. Dosamu diampuni, dibayar, dikasih modal untuk menjadi serupa Yesus, tapi Anda tidak mengerjakan apa-apa. Jangan pura-pura tidak tahu saya ngomong apa ini. Paham nggak maksud saya, saudara? Tuhan membekali kita dengan kuasa. Pengampunan dosa diberikan, saudaraku, itu mahal sekali harganya. Roh Kudus dimeteraikan. Yesus mengajar, memberikan Injil. Lalu kita tidak menggunakan semua untuk membangun diri. Seperti kontraktor jahat itu. Dan ini sudah terjadi. Yang tadi saya katakan, kontraktor sudah dibayar tapi rumah nggak jadi. Atau saudara datang ke developer, Anda bayar uang, rumahnya nggak dibangun-bangun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang ada hanya rumput. Ketika Anda tanya, bos, gimana tuh bos? Gua ada bayar. Pegawainya, oh, bukan saya, bos bukan di sini, bos di luar negeri. Loh, gimana? Saya tanya siapa? Pegawainya bilang, tanya rumput yang bergoyang. Saudara percaya nggak Tuhan Yesus memberi modal kepada kita semua? Penebusan mahal, Roh Kudus dan firman. Lalu apa dampaknya untuk saudara? Saudara berlatih tidak untuk serupa Yesus. Kalau menjadi orang beragama seperti agama Yahudi, tidak perlu perjuangan. Ataupun kalau ada perjuangan tidak terlalu berat. Kalau terlahir dari keluarga Yahudi, dari kecil sudah tertata untuk hidup menurut hukum. Itu secara natural mereka bisa menjadi orang-orang saleh dalam standar hukum. Amin. Tapi orang Kristen lahir sebagai orang Kristen tidak natural lalu bisa menjadi orang Kristen. Dia harus berjuang, setiap individu harus berjuang untuk serupa dengan Yesus. Karena masing-masing harus menaklukkan kodrat dosa di dalam dirinya.
Saya senang dengan tepuk tangan yang tadi dimulai sebelah kanan saya. Ini kebenaran yang luar biasa. Saya ulangi lagi saudara, yang pertama, kita tidak sama dengan orang Yahudi. Sama-sama umat pilihan maksud saya. Umat pilihan perjanjian lama, fokusnya itu separuh kehidupan di dunia. Lalu separuh nanti tidak jelas. Ya mereka tentu tidak ingin masuk neraka. Tapi tidak diajarkan bagaimana langit baru, bumi baru. Karena negeri mereka itu Kanaan duniawi. Umat perjanjian lama diatur oleh hukum Taurat. Dasatitah, Dekalog, atau Aseret Hedebarim tadi. 10 perintah Allah. Tetapi kita diatur oleh Roh Kudus. Hukum kita itu kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau orang Yahudi maksud saya seorang anak yang terlahir dari keluarga Yahudi dibesarkan dalam lingkungan orang beragama Yahudi, itu secara natural mereka tertata bermoral Yahudi, bermoral hukum Allah sesuai dengan Dekalog. Tapi orang Kristen tidak bisa. Dia harus memerangi kodrat dosa. Kodrat dosa itu masih bisa diatur oleh hukum. Jadi hukum masih bisa membuat orang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak membunuh. Tidak berzina, tidak melawan orang tua. Hukum bisa mengatur. Tetapi kalau mengerti pikiran perasaan Allah, itu tidak bisa diatur secara natural. Setiap individu harus berjuang, saudara. Harus dibiasakan dari kecil, memasuki masa remaja, memasuki masa pemuda, harus berlatih. Yang sampai akhirnya benar-benar mengalami perubahan kodrat. Oleh sebab itu bagi orang Kristen berlaku, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Tidak salah kalau jadi kaya, itu tidak salah. Idealnya ya kalau Tuhan berkenan saudara jadi kaya, supaya saudara bisa menolong orang, memikul pekerjaan Tuhan. Tapi bukan tujuan kaya itu. Asal ada makanan pakaian cukup. Khotbah saya hari Selasa nanti masih dinamika hidup orang percaya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Jadi saudara-saudara harus tahu, negeri kita itu langit baru, bumi baru. Yang penting kita bisa melewati hari sampai kita menutup mata. Sementara kita melewati hari, kita belajar untuk mengalami proses perubahan agar kita mengenakan kodrat ilahi. Dan gereja bertanggung jawab untuk proses ini. Tujuannya bukan sekedar yang sakit sembuh, yang ekonominya berantakan dipulihkan. Tidak salah melakukan hal itu. Tapi itu bukan tujuan, jangan diselewengkan, jangan sampai meleset. Percayalah, Tuhan pasti memberkati saudara. Seperti yang katakan minggu lalu, saya katakan minggu lalu, Tuhan saya ini gelisah melihat kehidupan hari ini. Suasana krisis ekonomi global, betapa sulitnya mencari nafkah, dan tidak sedikit jemaat yang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan hidup. Tentu sebagai gembala jemaat saya tahu. Tapi Tuhan berbicara kepada saya pagi itu, aku menyertai mereka. Pasti aku menyertai mereka. Ya cuman kadang-kadang atau sering saudara tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi saudara tidak layak diberkati dan tidak layak disertai. Karena saudara menyakiti hati Tuhan. Karenanya sekarang yuk kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita latih untuk hidup suci. Ya. Saya katakan di pertemuan sebelumnya, sejak puluhan tahun, bukan belasan, puluhan tahun,
Saya sudah nyanyi, jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau ya Bapakku. Tapi kok saya nggak saleh-saleh ya? Masih saja rasanya tidak suci-suci. Ternyata saudara, perjuangan untuk mencapai kesucian itu bukan dalam hitungan hari, tapi detik ke detik. Lewati 1 detik tidak salah, lewat detik berikut tidak salah, lewat detik berikut, menit 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 berikut, jam berikut. Dengan kita rajut kesucian seperti itu, pada mulanya berat. Salah lagi, aduh Tuhan ampuni untuk perkataanku yang tidak patut tadi. Aduh Tuhan mestinya tidak perlu marah seperti itu. Terus, nanti kita bisa. Dan kalau sudah makin mencapai kesucian yang lebih tinggi, kalau sampai kita berbuat salah, sekecil apapun kesalahan itu, menyakiti hati kita sendiri. Menyakiti hati kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita latih saudaraku. Nah dalam pelatihan ini, ada musuh yang tidak suka. Iblis. Kesucian kita harus standar Allah. Saya bicara ini, orang-orang dekat saya akan memeriksa hidup saya, Bu. Dia akan melihat, ini omong doang atau betul-betul melakukan. Saya dikelilingi banyak orang, bukan orang-orang yang yes man karena saya beri uang. Mereka punya uang sendiri. Maka bahkan mereka sering mentraktir saya. Bukan saya bayar lalu nurut. Tidak. Bukan begitu. Jadi dengan bicara ini, beberapa hamba-hamba Tuhan yang selalu bersama saya juga makan, minum, memeriksa. Mereka orang-orang bodoh. Pendidikan mereka tinggi. Prestasi mereka bagus seperti Pak Frankie Chong. Ini associate professor, saudara. Beliau dosen. Dosen di dunia sekuler. Kalau bodoh nggak bisa. Di Universitas Mustopo ya Pak. Saya mengatakan ini bukan maksud apa-apa. Maksud saya begini loh saudara-saudaraku. Saya juga punya harga mahal bicara ini. Tetapi saya beranikan bicara ini. Supaya saya bisa mengajak saudara bareng-bareng. Tadi waktu kita nyanyi indahnya kota mulia, yang turun dari tahta kemuliaannya, saya kira sebagian saudara ini belum boleh masuk ke situ. Amin nggak ya? Loh kok amin? Ini marah atau amin? Kok seperti singa mengaum? Ditanya amin. Karena hidup saudara tidak terlatih untuk masuk dalam kesucian yang sungguh-sungguh. Karena iblis menghalangi saudara. Iblis itu musuh kita. Saya tanya saudara, kapan berperang lawan iblis? Anda berperang tiap hari? Gimana cara berperangnya? Atau begini, bagaimana cara berperang saudara? Iblis itu mengukir, menoreh wataknya di dalam diri kita. Yang kita lawan tuh daging kita. Iblis yang di pohon beringin itu bukan iblis yang membinasakan kita. Iblis di pikiran kita itu yang bahaya.
Waktu Petrus mengucapkan kata kalimat dan memiliki konsep yang salah, Yesus berkata, "Enyah iblis. Saya bukan main-main, ini Alkitab. Enyah iblis. Enyah iblis." Yang ditunjuk manusianya, jadi iblis di situ. Orang lebih takut iblis di pohon beringin. Sampai kencing di pohon beringin pakai, "Mbah permisi ya." Pakai permisi, pipis, kencing aja. Kalau di daerah kita sukering nggak ada kamar mandi untuk pipis, kasihan perempuan. Kalau laki-laki everywhere. Nggak usah tepuk tangan, maksudnya apa itu? Malu-malin laki-laki aja kamu. Loh, saya juga sering kencing di sembarang tempat kalau di daerah. Saya sering minta tolong, Pak Agustinus Sugeng, tolong jaga di situ. Jangan sampai ada ular. Nanti gantian di sini, saya jaga di situ. Kalau ada orang saya bilang, danger, danger. Ini saya nggak pakai permisi tuh. Katanya setan ada di pohon bambu banyak. Saya kencing di pohon bambu, saya nggak pakai, "Mbah, kulon nuwun nggih." Apa? Kulon nuwun nggih itu permisi ya? Enggak pakai permisi. Orang lebih takut setan di pohon. Melewat pohon malam hari, "Kulon nuwun nggih nderek langkung. Permisi ya." Lah, langit bumi punya Tuhan, segini aja. Ini apa sih? Langit bumi Tuhan yang punya. Pasti ada banyak setan juga. Siapa nih? Anak Allah dia. Tuh lihat ada malaikatnya di belakang. Lu ganggu dia, ditabok lu. Setan minggir. Jangan seperti saya dulu waktu muda. Bodoh. Lewat kuburan gini, dalam nama Yesus. Setan keluar, minggir. Hamba Tuhan mau lewat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Begitu sampai di kuburan, dalam nama Yesus. Ngacir saya. Dan saya merasa orang di kuburan pada bangun kabeh. Apalagi kalau siang harinya ada orang meninggal, itu bau melati masih ada. Apalagi kalau malam hari orang cari nomor, waktu ada lobena atau nalo namanya, lotre. Itu cari nomor itu di kuburan. Goblok kalau cari nomor, itu di buku matematik goblok. Ini di kuburan. Sehingga bawa lampu sambil jalan gitu. Nah kita, genderuwo. Setan yang menakutkan itu di pikiran kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan sering muncul pikiran-pikiran yang tidak senonoh. Keinginan materi, keinginan najis, pikiran seks, kebencian, dendam, betul nggak? Ini tidak terbatas. Kita tidak biasa mengendalikan pintu pikiran kita. Kalau saudara berlatih, begitu set mau mikir yang nggak pantas, pergi kamu. Dalam nama Yesus. Dalam hati, pergi kamu. Pergi, pergi kamu. Pergi. Anda langsung ditangkap hansip, dikira orang gila, lepas. Loh ini serius. Saya kalau ada pikiran set, kurang ajar tuh orang. Pergi kamu, ampuni musuhmu. Lupakan, Tuhan sudah mengampuni kamu. Ya. Belum, tidak sampai gini. Awas loh. Disambar geledek. Terkutuk, terlaknat kamu. Ditabak trailer. Jatuh dari jalan tol. Jahat kita. Ini perang, Anda perang enggak? Saya sudah mengajari matamu. Ya enggak perlu dilihat, jangan dilihat. Dalam percakapan di meja makan, di restoran, orang ngomong apa-apa. Perang kita di situ. Waktu istri hormonnya tidak stabil. Wah. Kita.
Tuh, haleluya. Yang bilang haleluya bapak-bapak. Kesaksian pribadi. Suami duar. Cari gara-gara. Diam saja. Diam. Anaknya bilang, "Mam, itu papa kenapa?" "Mam, kenapa?" "Sebelum dia pukul mama, pukul dulu, Mam." Ini anak kemasukan setan. Jadi anak bilang, "Dalam Yesus, diam." Ya jangan terus, "Anak monyet," jangan juga. Kita perang, saudara. Di kantor, di tempat kerja, ada banyak peluang-peluang kita berbuat dosa. Dari korupsi, dari ngomongin orang, dari balas dendam, macam-macam. Anda bos, Anda punya sekretaris baru, roknya 40 cm di atas lutut. Cantik, muda, energik, mulus. Itu pikiran bilang, lihat pahanya. Dia jauh lebih mulus dari paha istrimu. Paha istrimu itu gentong. Ini cangkul. Itu setan. Pergi kamu. Biar gentong, the best of my love. Cangkul, setan. Najis, kotor. Harus dilawan, jangan. Aduh. Nggak apa-apa, cuman lihat. Boleh dipandang, asal jangan dipegang. Lu pandang dulu, baru pegang belakangan. Jadi tegas. Panggil, sini. Ya Pak, besok lagi pakai rok jangan begitu, bisa nggak? Yang lebih bawah. Di bawah lutut. Kalau bisa pakai celana panjang yang tidak ketat, bisa nggak? Bisa Pak. Lebih cantik begitu. Kok masih muda nak? Bahaya pakai rok begini. Ya, ngerti? Baik Pak, begitu. Jangan, waduh bagus ini. Nih sini, ya Pak. Besok pakai rok lebih tinggi lagi bisa enggak? Setan itu, setan tuh. Paham nggak saudara? Banyak hal yang akan membuat kita jatuh. Kita harus perang. Mengalah kalau suami lagi marah-marah. Istri lagi uring-uringan, diem, dirawat. Anak bilang, "Pap, ini mama kerasukan apa?" Tenang. "Pap, tabok aja, Pap." Loh. Enggak, nak, enggak boleh gitu. Saudaraku sekalian, kita perang dan Roh Kudus akan menuntun kita terus pada kesucian-kesucian yang lebih tinggi. Anda lihat rumah sebelah kok dijual. Wah, bisa beli nih. Tanya Roh Kudus. Ini uangnya Tuhan. Boleh nggak saya beli Tuhan? Tanya. Setan bilang gedein. Supaya kamu keren. Setelah gede kamu bangun lagi di situ hall untuk ruang untuk persekutuan doa. Tapi sebenarnya mau tunjukin engkau kaya dan keren. Itu setan begitu. Kalau Anda nurut, Anda tidak anak setan. Ibu-ibu kalau lihat tas orang kok bagus banget ya. Waduh. Anda punya duit beli, nggak punya nggak apa-apa. Jangan terikat. Setan akan membujuk saudara melakukan hal yang di luar kehendak Allah. Walaupun itu perkara sepele, Anda harus tanyakan kepada Roh Kudus. Anda tidak dengar suara Roh Kudus, Anda dengar suara setan. Anda dengar suara setan, Anda anak setan. Kalau dengar Roh Kudus, anak Allah. Saudara tidak bisa dimiliki Allah dan memiliki Allah kalau tidak suci seperti kesucian Allah. Aku harus hidup kudus, katakan. Masih takut-takut nih, ini hanya ngikutin saya punya perintah. Hatimu belum bicara, sebagian sudah. Aku harus hidup kudus. Yang di rumah juga jangan karena nggak di sini kau nggak ngomong. Aku harus hidup kudus. Katakan semua. Bagus.
Ada yang belum ngomong ini, bengong gua. Saudara tidak suci, Anda menyesal. Suatu hari Anda meninggal dunia, Anda akan menyesal. Kesucian itu bisa dicapai. Gereja ini harus memberikan terus dorongan, inspirasi untuk hidup suci. Suci itu memang abstrak, tetapi menjadi real dan nyata dalam hidup setiap individu. Karena setiap orang memiliki persoalan yang berbeda-beda. Saya baru bicara soal kesucian loh, belum soal terlepas dari ikatan dunia. Ya memang termasuk kesucian. Tubuh kita ini bait Roh Kudus, tidak boleh menjadi pangkalan kuasa kegelapan. Tangan kita harus bersih. Salaman dengan lawan jenis baik-baik. Jangan sambil salaman. Kalau Anda bercanda dengan sesama jenis bisa. Jangan memancarkan pancaran kenajisan. Mungkin masa lalumu buruk, Tuhan mau mengampuni dan melupakan. Saudara mungkin berkata, Pak, saya tidak bisa hidup suci, Pak. Temperamen saya, kebiasaan saya, watak saya. Iblis akan bicara, kamu tidak bisa. Suci itu karunia. Suci itu hanya untuk orang yang diberi karunia. Tidak. Semua memiliki bekal, kapital, modal untuk membangun kesucian. Dengar ini. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Ini soal kesucian, tiada yang mustahil. Kabar baik, Allah memungkinkan kita mencapai kesucian seperti kesuciannya. Besarlah kuasa-Mu. Kuasa Tuhan bukan hanya membangkitkan orang mati secara fisik, menyembuhkan orang sakit, menceraikan orang buta, tapi kuasa Allah juga bertalian dengan kemampuan yang diberikan kepada kita untuk mencapai kesucian kalau kita berlatih dan berlatih. Mungkin saudara pernah membayangkan kalau saudara seorang atlet membayangkan mendapat medali emas, kalau saudara seorang akademisi, saudara seorang mahasiswa membayangkan di wisuda. Kenapa Anda tidak membayangkan aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadi orang saleh Tuhan, sehingga setiap tindakanku memancarkan cerut keharuman. Jadi waktu Anda punya kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan memancarkan keharuman. Waktu Anda berkata tidak. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, Anda memecahkan roti dan mencurahkan anggurmu. Cerut keharuman. Dan menjadi nyanyian di hadapan Allah. Dan kita mempersembahkan kehidupan itu untuk Tuhan. Yaitu kalau kita bisa seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika hidup dalam ketaatan kepada hukum, mereka diberkati, saudaraku. Mereka dilimpahi rahmat, saudaraku. Tetapi ketika saudara hidup di dalam kesucian, sesuai dengan pikiran perasaan Allah, kodratmu bergerak berubah. Berkat jasmani jangan pikirkan Allah mencukupi. Tapi yang hebat adalah ketika engkau membuang semua kenajisan, kodratmu step demi step diubah Tuhan. Pernahkah Anda bayangkan, saya sudah membayangkan, kalau aku menjadi orang yang setiap saat
menyenangkan hati Allah. Waduh, betapa indahnya. Kematian kita pun dinantikan oleh Tuhan dan para malaikatnya. Orang bisa membayangkan punya rumah besar, punya mobil, punya fasilitas, punya kehormatan, punya pangkat. Pernahkah saudara membayangkan menjadi seorang yang saleh, tak bercacat, tak bercela? Dan itu bisa, itu mungkin karena Roh Kudus dimeteraikan kepada kita, dimeteraikan di dalam diri kita, yang memberi kemampuan kita untuk mencapai kesucian itu. Kita harus semangat. Kita harus melatih mulai hari ini, saudaraku. Tidak ada hal yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih berharga dari kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Dan kita bisa bersekutu dengan Allah kalau kita hidup dalam kesucian, dan yang kedua tidak terikat dengan apapun. Kalau bangsa Israel menuruti hukum, cukup hukum Taurat, mereka diberkati menjadi umat Tuhan. Kalau orang percaya harus sepikiran, seperasaan dengan Allah. Yang itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Karena kita adalah bait Roh Kudus, Allah mau kita membangun ruang Maha Kudus di dalam hati kita, di mana Allah bertahta. Tidak memberi peluang, kesempatan, pijakan, tahta untuk setan. Memang seseorang kelihatan santun, sopan, bahkan jadi orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta. Seakan santun, baik. Tapi kita tidak tahu seberapa kedalaman hatinya. Saya tidak sedang mengatakan mereka lain buruk, saya baik. Saya pun sedang berjuang. Saya mengajak saudara berjuang bersama. Inilah yang disebut Alkitab sebagai mengumpulkan harta di sorga. Kita tidak bisa memiliki Allah kalau kita tidak hidup di dalam kesucian standarnya. Kesucian standar Allah. Kita harus berjuang. Ketika saudara melatih, dan ini paralel dengan latihan piano, latihan saksofon, atau latihan apapun, saudaraku. Paralel. Kebenaran selalu paralel. Nanti Anda makin mengerti, ini bisa, ini mungkin. Kalau main piano atau saksofon bisa, nanti lama-lama disuruh mengiringi orang. Orang menyanyi ngiringin, nggak bisa. Lama-lama bisa loh, sampai ahli. Tepuk tangan. Kesucian itu juga begitu, Pak. Latihan, Pak. Lama-lama bisa loh. Suci itu bisa loh. Tidak bercela itu bisa loh. Baru kita rasa, feel. Dan ini tidak bisa diajarkan kecuali Anda berjuang di situ. Kuduslah kamu sebab aku kudus, 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi kekudusannya standar Allah. Dan itu tinggi sekali dan tidak terbatas. Tuhan mau kita memiliki seperti itu. Saudara bersedia? Kalau saudara bersedia, Roh Kudus akan aktif. Kalau saudara membiarkan, menganggurkan Roh Kudus karena Anda sibuk sendiri, Anda akan menyesal. Kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan saudara berlatih, tidak saudara gunakan baik-baik. Ini sama seperti atlet yang pelatihnya berkata, ayo latihan, 1001 alasan dia menolak. Atau kalau latihan dia suka-suka. Kalau dia petinju, enggak usah 12 ronde. Ronde pertama, menit kedua jatuh dia. Baru buk. Jangan-jangan detik pertama, ya duk, langsung jatuh. Nggak berlatih. Anda nggak pernah berperang lawan iblis yang berpangkalan di pikiran saudara, yang membuat saudara memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan. Entah tersinggung, sombong, marah, pikiran zina, pikiran kotor, materialistis, dan lain sebagainya. Kita harus perangi ini, saudaraku. Dan gereja tujuannya hanya satu.
membawa saudara memiliki Tuhan dan layak masuk kerajaannya. Saya serukan tadi kepada hamba-hamba Tuhan, jangan berkhotbah hanya sekitar penyelesaian masalah-masalah fana dunia. Berkhotbahlah untuk hal yang paling prinsip di dalam hidup. Apa itu? Kesucian. Khotbah saya ini belum selesai, saudaraku. Tapi waktunya sudah selesai. Apa disambung? Indovision sudah bilang tinggal 2 menit. Mungkin begitu. Saya rindu Anda tetap bersama dengan saya. Doa pagi setiap hari jam 5, saudaraku sekalian. Pendalaman Alkitab untuk ibu-ibu hari Kamis tanggal 4 Agustus jam 6 onsite. Judulnya Cara Memandang Kehidupan. Kebaktian untuk wanita, suara kebenaran Injil, tapi kaum bapak juga bisa hadir. Saudaraku sekalian, saya menghimbau saudara untuk satu hal yang kelihatannya tidak terkait dengan gereja, tapi sebagai pemimpin saya harus menyampaikan, bayarlah BPJS. Karena pengalaman kami, ada jemaat-jemaat 5 tahun nggak bayar BPJS. Giliran mau operasi dan lain-lain, gereja keluar uang banyak. Bukan saya nggak rela, mestinya kau bayar BPJS. Akhirnya kita semua susah, uang yang mestinya bisa digunakan untuk pelayanan, untuk saudara. Bukan tidak ingin, nanti lama-lama yang begini tidak saya bantu loh. Bukan kita nggak mau bantu. Yang punya duit, yang kaya, karena Anda punya asuransi, jangan kemudian tidak bayar BPJS, bayarlah. Karena saudaraku sekalian, kita bantu orang miskin. Uang BPJS Anda itu juga membantu orang-orang susah. Saya bukan karena dibisikin Menteri Kesehatan ini. Bukan karena Pak Jokowi berbisik siapa saya dibisikin Pak Jokowi. Saya dibisikin Tuhan. Suruh jemaatmu bayar BPJS. Itu sikap bertanggung jawab. Betul, dalam nama Tuhan sikap bertanggung jawab. Jadi kalau suatu hari Anda nggak bisa bayar BPJS, Anda minta bantuan gereja 100, 200, 300, jadi ringan. Tapi kalau jebret 5 juta, ya Anda nggak bertanggung jawab. Orang-orang begini nggak bisa diberkati, dibantu kapanpun tetap miskin. Itu maksudnya. Rasanya kita nggak ingin berpisah. Tapi sampai ketemu nanti sore.